Pernah nggak sih Anda ngerasa kejebak dalam perdebatan atau masalah sehari-hari yang rasanya sepele banget? Nah, Neil deGrasse Tyson punya solusinya, perspektif kosmik. Di sini, kita bakal ngebahas apa sih maksudnya dan kenapa ini bisa mengubah cara kita melihat dunia. Oke, biar kita paham kenapa perspektif ini penting banget, coba deh kita mulai dari angka yang, wah, lumayan bikin kaget. 80%, ya, 80% dari Gen Z itu percaya sama astrologi. Tapi buat ilmuwan kayak Neil deGrasse Tyson, ini bukan soal zodiak doang loh. Ini nunjukin gimana kita sebagai manusia punya kecenderungan alami untuk mengelompokkan dan memisahkan diri kita sendiri. Sebuah kebiasaan yang bisa muncul dalam bentuk yang jauh lebih berbahaya. Coba deh pikirin, gampang banget kan kita bikin garis pemisah, entah itu karena warna kulit, agama yang kita anut, atau bahkan logat ngomong kita. Padahal, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, semua perbedaan yang kita ributkan ini jadi kelihatan sepele banget. Terus gimana dong cara ngatasin kebiasaan kita yang suka memecah belah ini? Kata Tyson, obatnya itu bukan politik atau filsafat, tapi sesuatu yang lebih radikal, perubahan skala cara pandang. Inilah yang dia sebut perspektif kosmik. Jadi, apa sih perspektif kosmik itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak kacamata baru yang kita dapat dari sains modern. Sebuah cara pandang yang bikin semua pertengkaran kita di bumi ini kelihatan, ya, konyol. Nah, Tyson ngajak kita buat berimajinasi sejenak. Coba bayangin, Anda lagi berdiri di bulan, terus ngeliat ke bumi. Titik biru kecil yang pucat itu. Dari jarak segitu, garis-garis di peta itu hilang. Nggak ada lagi. Yang ada cuma satu bola biru yang rapuh, tempat kita semua tinggal. Coba deh, renungin ini. Seluruh lapisan udara yang bikin kita bisa napas, atmosfer kita ini, kalau dibandingin sama ukuran bumi, itu setipis kulit apel. Tipis banget. Tapi di dalam lapisan serapu itu, kita malah sibuk perang gara-gara perbedaan yang jauh lebih sepele lagi. Tapi koneksi kita dengan alam semesta ini bukan cuma soal filosofi loh, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan kiasan, tapi ini soal biologi. Sesuatu yang tertulis di tiap sel tubuh kita. Oke, coba kita bedah resep dasar manusia. Kalau dihitung berdasarkan massa, 4 elemen inilah yang jadi bahan utama penyusun tubuh Anda. Nah, ini nih bagian yang bikin merinding. 4 elemen paling banyak di tubuh kita, hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen, ternyata itu juga 4 elemen paling melimpah di seluruh alam semesta. Gila kan? Bener-bener cocok. Terus, dari mana datangnya semua elemen ini? Nah, astrofisika bisa melacak asal-usul kita. Semua berawal dari Big Bang yang cuma menghasilkan hidrogen. Terus elemen-elemen lainnya dimasak di dalam inti bintang-bintang raksasa. Waktu bintang itu mati dan meledak, mereka menyebarkan benih-benih kehidupan ini ke seluruh jagat raya. Dari situlah muncul kesimpulan paling keren dari Tyson, yang mungkin jadi inti dari semua gagasannya. Kita ini secara harfiah adalah debu bintang. Kosmos itu bukan cuma di luar sana, tapi ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, kalau kita ini cuma debu bintang, apa itu artinya kita ini nggak penting, nggak berarti apa-apa? Menurut Tyson, justru kebalikannya. Sadar kalau kita terbuat dari materi yang sama dengan bintang, itu bukan bikin kita ngerasa kecil. Justru sebaliknya, itu bikin kita merasa besar. Ini adalah bukti kalau kita bukan cuma penonton pasif. Kita adalah bagian dari alam semesta yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Cara pandang ini bahkan mengubah pemikiran kita soal kematian. Coba bayangin, kata Tyson, kalau kita hidup selamanya, pasti nggak ada urgensi kan? Santai aja. Justru karena kita tahu waktu kita terbatas, kita jadi terdorong untuk fokus, cari tujuan, dan bikin setiap momen jadi lebih berharga. Ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Makna hidup itu bukan sesuatu yang kita temukan, seolah-olah lagi nyari barang hilang. Bukan, makna itu adalah sesuatu yang kita ciptakan, kita bangun setiap hari. Caranya, ya dengan belajar, menolong sesama, dan mengubah ilmu jadi kebijaksanaan. Dan semua filosofi ini, semuanya mengerucut pada satu kalimat. Satu kutipan yang Tyson ingin dipahat di batu nisannya kelak. Ini adalah misi hidupnya dan sekaligus tantangan buat kita semua. Jadi, pada akhirnya, pesan Tyson itu jelas banget. Tahu kalau kita ini debu bintang, itu bukan alasan untuk merasa nggak berdaya atau jadi pasif. Justru sebaliknya, itu adalah panggilan untuk bertindak.
sebuah pengingat bahwa kita ini adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri dan kita punya tanggung jawab untuk meninggalkan dunia ini jadi tempat yang sedikit lebih baik.